sebagai tugas mata kuliah jaringan komputer, kami akan mempresentasikan materi jaringan komputer dan protokol internet. Izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan 3 digit NIM terakhir 159. Perkenalkan, nama saya Miguel Rivaldo Freska Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 167. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aura Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 168. Saya Rian Muhammad dengan 3 NIM terakhir 154. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu jaringan dan komputer. Yang pertama ada wired. Jadi apa itu wired? Komputer terhubung satu sama lain menggunakan kabel atau kawat. Dan kabel itu banyak jenisnya, misalnya kabel twice wire atau fiber optic atau coaxial. Dan ciri-ciri jaringan wired sendiri menggunakan kabel fisik. Jadi kabelnya itu kelihatan. Terus kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu lebih cepat dan stabil. Yang ketiga, keamanan lebih tinggi. Tapi ada kekurangan juga, yaitu kurang fleksibel karena kabel itu terlihat ya, jadi butuh biaya untuk produksi dan lain-lain. Nah, terus ini beberapa contoh penggunaan jaringan wired, yaitu LAN atau Local Area Network. Terus kedua ada data center, yang ketiga ada koneksi antar server dan perangkat utama dalam perusahaan. Oke, yang kedua ada wireless, temannya wired. Yang wireless ini menggunakan sinyal radio. Nah, ciri-ciri wireless yaitu menggunakan gelombang radio atau infrared yang tidak memerlukan kabel fisik, sehingga lebih fleksibel, kemudian lebih mudah diakses karena perangkat bisa terhubung tanpa colokan atau kabel secara fisik. Ketiga yaitu kurang stabil dibanding wired ya. Ini mungkin kelemahan dari wireless karena rentan terhadap gangguan sinyal, yaitu pembatas dinding atau jaraknya yang jauh itu bisa terganggu. Kemudian keamanan itu lebih rendah karena dia lebih mudah diretas, seperti WPA atau WPA2 atau WPA3. Kemudian contoh penggunaan jaringan wireless. Yang pertama ada Wi-Fi, terus yang kedua ada hotspot public, yang ketiga ada jaringan seluler 4G, 5G, kemudian yang keempat ada Bluetooth. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar komputer. Jadi komunikasi antar komputer adalah proses di mana dua atau lebih komputer bertukar data atau informasi melalui satu jaringan. Proses ini memungkinkan komputer untuk saling berbagi sumber daya seperti file, printer, dan akses internet lainnya. Terus komponen yang harus ada dalam komunikasi antar komputer yaitu pengirim, sendernya, komputer yang mengirim, kemudian penerima, receiver, komputer atau perangkat yang menerima. Kemudian ketiga ada transmisi. Itu sebuah saluran yang digunakan untuk mentransfer, seperti kabel itu kalau kabel kita pakai wire, atau gelombang radio seperti wireless, itu media transmisinya. Kemudian yang keempat ada protokol komunikasi, yaitu aturan atau standar yang digunakan untuk memastikan data terkirim dan diterima dengan benar. Seperti ini contohnya ada TC atau IP, HTTP atau FTP. Kemudian pesan atau datanya, jadi harus ada informasi yang dikirim atau diterima, yaitu bisa berupa gambar, teks, atau video, suara, ataupun file lainnya. Kemudian ada beberapa istilah di sini, ada bit error correction, yaitu jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. Kemudian ada retransmission, jika ada satu segmen atau paket yang hilang atau loss. Itu routing, itu adalah alat untuk meneruskan atau merutekan data antar jaringan. Ada switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lainnya, dan berbagai fungsi lain. Saya Reni Muhammad dengan 3 NIM terakhir 154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Melanjutkan materi protokol layers. Protokol layers dalam internet dibagi ke dalam 4 lapisan, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Adapun model dari protokol layers ada IP model dan OSI model. IP model meliputi application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Sedangkan OSI model meliputi application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Selanjutnya application layer. Protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna, misalnya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web, misalnya web service, Hypertext Document Viewing.
Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mengirim email. Ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi komputer lainnya secara dinamis. Protokol di layar ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara merepresentasikan data, format data, encoding, enkripsi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengirim data tersebut. Selanjutnya, transport layer. Protokol-protokol pada transport layer memiliki fungsi utama untuk segmentasi, memotong data panjang menjadi beberapa potongan data yang lebih pendek atau disebut segmen jika diperlukan. Selanjutnya, menyusun kembali potongan-potongan data tersebut di penerima. Ada dua protokol penting di layar ini, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, yaitu untuk menjamin reliabilitas dan flow control dengan cara 1. Melakukan tracking pada setiap potongan data yang dikirim dengan memberikan nomor urut dan melakukan acknowledgement di penerima. 2. Mengurutkan potongan data yang diterima. 3. Mengirimkan ulang potongan data yang hilang. Ada juga User Datagram Protocol atau UDP, yaitu untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan jaminan reliabilitas dan flow control tersebut di atas. Fungsi utamanya hanya memberikan identitas atau port number aplikasi yang saling berkomunikasi. Selanjutnya ada Internet Layer. Protokol-protokol pada Internet Layer memiliki fungsi utama untuk mengatur mekanisme pengalaman komputer dan merutekan data dari pengirim hingga tujuan melalui perangkat-perangkat jaringan antara pengirim dan komputer. Jaringan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya ada Network Access Layer. Protokol-protokol pada Network Access Layer berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer di jaringan yang sama, termasuk mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirimkan data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain, shared medium, melakukan pengecekan integritas data, error checking, dan sinkronisasi. Ada juga protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802, IEEE 802.3 atau Ethernet LAN, IEEE 802.11 atau Wireless LAN. Selain itu, ada juga protokol atau teknologi lain di layar ini, seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lain-lain. Terakhir, rangkuman. Komputer dalam jaringan terhubung dengan medium wire atau wireless. Komputer-komputer dalam satu area tertentu terhubung satu sama lain secara langsung dalam local area network atau LAN. LAN dapat terhubung dengan jaringan atau LAN lain membentuk WAN. Salah satu wujud WAN adalah internet. Dalam internet, komputer berkomunikasi menggunakan sekumpulan protokol internet yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya ke dalam 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access layer. Oke, baik, di sini saya menerangkan tentang protokol internet. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yakni aplikasi internet. Dalam aplikasi internet ini terdapat subpoin lagi, yakni web browsing, email, file transfer, app navigation, video and music streaming, multiplayer games, chat and conference. Oke, langsung saja. Contoh dari web browsing. Contoh web browsing, misalnya sebuah komputer di suatu kampus terhubung secara wireless ke sebuah wireless LAN yang lain. Pengguna komputer membuka web browser kemudian memasukkan alamat http://example.com di address bar. Kemudian browser akan mengirimkan permintaan atas halaman situs web example.com dengan menggunakan protokol HTTP. Web server example.com akan mengirimkan objek yang diminta ke web browser. Oke, yang kedua yakni Uniform Resource Letter atau URL. URL adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya di internet. URL memiliki struktur tertentu yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yakni scheme. Scheme adalah protokol yang digunakan seperti HTTP atau HTTPS. Yang kedua yakni host. Host adalah nama domain atau alamat IP dari server yang menyimpan sumber daya. Dan yang ketiga yakni port. Port adalah nomor port untuk koneksi, ataupun bisa juga opsional, biasanya 80 untuk HTTP ataupun 443 untuk HTTPS. Yang keempat yakni path. Path adalah lokasi spesifik dari sumber daya yang diminta, seperti search atau gambar dengan format JPG. Dan yang terakhir query. Query adalah parameter tambahan yang dikirimkan ke server untuk memfilter atau mencari data lebih spesifik, seperti tanda tanya key dengan tes. Untuk selanjutnya, ternyata masih ada yakni fragment. Fragment adalah bagian tertentu dari sumber daya yang diminta, ditandai dengan pagar, misalnya pagar section 2. Oke, baik, contoh URL
yakni http://www.google.com/search tanda tanya key sama dengan tes menggunakan HTTP untuk mencari kata tes di Google. Oke, selanjutnya yakni HTTP atau application letter. HTTP kepanjangannya yakni Hypertext Transfer Protocol, yakni protokol yang digunakan pada application layer dalam model OSI yang digunakan untuk komunikasi antar klien, biasanya browser dan server web. Proses komunikasi HTTP dapat dijelaskan sebagai berikut. HTTP client biasanya browser yang mengirimkan request untuk mendapatkan data dari server. HTTP server sama dengan atau bisa disebut juga dengan server yang menerima request dari klien dan mengirimkan respons dengan data yang diminta. Contoh alur komunikasi, ini yang pertama HTTP request. Klien mengirimkan permintaan menggunakan metode HTTP seperti GET untuk mengakses file atau data. Contoh get_index.html HTTP:1.1. Yang kedua yakni HTTP response. Bisa disebutkan server menerima request dan merespon dengan data yang diminta, yang bisa berupa halaman, HTML, gambar, ataupun data yang lain. Contoh HTTP:1.1/200 OK menandakan bahwa permintaan berhasil dan server mengirimkan data yang diminta. Kemudian data yang diterima oleh klien berupa halaman HTML atau informasi lain yang diminta. Proses ini merupakan dasar komunikasi web, di mana browser mengirimkan request ke server dan server merespon dengan data yang diminta, yang kemudian ditampilkan kepada pengguna. Untuk poin yang kedua yakni requirements. Requirements adalah agar komputer dapat mengirimkan pesan ke komputer yang lain melalui internet, diperlukan informasi sebagai berikut di setiap layernya. Yang pertama yakni application layer. Application layer adalah alamat IP dari DNS server. Yang kedua yakni transport layer atau port number dari aplikasi yang saling berkomunikasi baik di pengiriman dan penerima, dan transport protokol yang digunakan atau TCP atau UDP. Yang ketiga yakni internet layer. Internet layer adalah IP address dari komputer pengirim, penerima, dan router. Yang keempat yakni network access layer. Network access layer adalah MAC address dari router yang menjadi gateway jaringan tempat komputer berada ke internet. Di sini saya akan menjelaskan tahapan mengirim pesan ke web server. Yang ke satu yaitu komputer user mendapatkan IP address. Sebelum dapat mengirim permintaan ke server, komputer user harus memiliki IP address. IP address ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu ditetapkan secara manual oleh pengguna. Yang kedua yaitu diperoleh secara otomatis melalui DHCP server. IP address diperlukan agar komputer bisa berkomunikasi dalam jaringan. Yang kedua yaitu MAC address dari router atau gateway. Setelah memiliki IP address, komputer user memerlukan MAC address dari router atau gateway yang akan meneruskan permintaan ke internet. Komputer menggunakan address resolution protocol untuk mengetahui MAC address dari gateway ke router. MAC address digunakan dalam komunikasi dalam jaringan lokal atau bisa disebut LAN berbasis Ethernet. Yang ketiga, mendapatkan IP address dari DNS server. Untuk mengetahui server web misalnya example.com, komputer user perlu mengetahui IP address dari domain tersebut. Komputer user mengirim permintaan ke DNS untuk menerjemahkan nama domain example.com menjadi IP address yang dapat digunakan dalam komunikasi jaringan. Yang keempat, membuka koneksi web server menggunakan TCP. Setelah mengetahui IP address ke web server, komputer user membuat koneksi ke server dengan menggunakan protokol TCP. TCP digunakan memastikan komunikasi berlangsung dengan andal dan data dikirim secara utuh. Yang kelima, mengirimkan HTTP request ke web server. Setelah koneksi TCP dibuat, komputer user mengirimkan HTTP request ke web server. Web server akan merespon dengan mengirim HTTP respon yang berbasis yang diminta, misalnya halaman web. Setelah komunikasi selesai, koneksi akan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.